علمنا وأنت خير العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين والرجال. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat sempat sehingga kita masih dapat bertemu kembali di muzakarah pada malam hari ini. Kedua kalinya semoga salawat beserta salam selalu tercurahkan buat junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kaji sedikit hadis pada kitab Riyadhus Shalihin. Kita buka Babul Haqqil Jari wal Wasiyati bihi. Bab ini menjelaskan tentang hak tetangga dan wasiat dengannya. Karena kita hidup baik di desa maupun di kota tidak terlepas dari yang namanya tetangga. Bagaimana cara kita bertetangga agar kita sama-sama nyaman, aman dan tentram? Karena di era sekarang, di tahun-tahun sekarang sudah banyak orang yang lupa dengan tetangganya. Contohnya misalkan kalau kita hidup di kota, hampir sendiri-sendiri. Bahkan kebanyakan orang yang hidup di kota itu tidak tahu siapa tetangga yang di sampingnya. Tidak jauh-jauh kita bisa melihat pada mereka yang hidup di perumahan-perumahan ataupun di BTN bahasanya kita. Terkadang kita tidak tahu ataupun mereka tidak tahu siapa tetangga di sampingnya. Untuk berbicara, bersilaturahmi pun mereka jarang. Disibukkan dengan pekerjaannya masing-masing. Padahal di dalam Islam bukan seperti itu. Ada hukumnya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, dan sembahlah oleh kalian Allah akan Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian mensekutukannya syai'an dengan sesuatu. Ini di ayat ini memulai bagaimana penghambaan kita kepada Allah, kemudian larangan untuk mensekutukannya. Kita disuruh menyembah hanya kepadanya, lalu jangan sekutukan dia dengan sesuatu apapun. Kembalikan sesembahan kita itu hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsanan, dan kepada kedua orang tua ihsanan, berbuat baik. Ini anjuran bagi anak agar
berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini kewajiban anak terhadap kedua orang tuanya. Karena sudah banyak diberitakan di TV ataupun di media sosial, anak yang durhaka terhadap ibunya. Contoh durhakanya rela memenjarakan kedua orang tua, bahkan sampai tega dimutilasi, dipotong-potong. Ini sungguh sangat keterlaluan, ya, sungguh sangat keterlaluan dan tidak dibolehkan dalam Islam. Itu salah satu contoh yang ada di Lombok Tengah. Hanya gara-gara orang tuanya mau meminta motor peninggalan dari suaminya, minta sama anaknya mau diambil, ia rela penjarakan ibunya. Ini sudah terjadi di daerah kita. Banyak juga kisah-kisah durhaka yang lain kepada kedua orang tua. Sugehan sekedip dari anak, lupa dengan doa. Ini banyak, mungkin akan ada di desa kita sendiri. Orang yang terkadang lupa sama orang tua. Kalau dipikir-pikir, tidak mungkin anak itu mampu membalas jasa daripada kedua orang tuanya. Sekalipun diberikan harta berlimpah, tidak bakal mampu. Ya. Ini yang kita semua yang sudah berumah tangga tahu bagaimana mendidik anak itu sangatlah berat. Lebih-lebih ibunya. Lebih-lebih ibunya bangun tengah malam untuk menetekkan anaknya, kemudian nanti yang ganti pokoknya pempesnya bahasa sekarang. Nah ini berat sebenarnya. Ibu rela mengorbankan waktu tidurnya. Bahkan orang tua seringkali berbohong kepada anaknya, mengatakan sudah makan, padahal belum. Kamu saja anak, sakaken kelorak jajan. Padahal ibunya juga kepingin sebenarnya, namun karena dia memikirkan anaknya, dia rela berbohong. Nah ini ya, kita sebagai anak wajib berbuat baik taat kepada kedua orang tua, bahkan dengan hanya mengatakan itu saja, tidak boleh orang tua. Ini Azim ya, nanti kalau disuruh harus siapa sama orang tuanya gesit, tidak baik sampai ke nanti. Nah, terkadang kita kan Zim beliau bersedia, wah, padahal belum kan. Nah, ini menunjukkan bahwa ini termasuk juga ya, termasuk anak yang durhaka seperti itu. Ya. Wabizil kurba, dan berbuat baiklah kepada keluarga dekat. Berbuat baik kepada keluarga dekat. Terkadang kita sedikit terkesan tekanan, lupa keluarga, lupa. Bahkan ada satu tahun tipe anak oleh keluarga dengan tuan kata bermasalah, milu ke anak. Ini terjadi pada diri kita, di desa kita, bahkan di luar pun banyak yang berselisih dengan keluarganya. Nah, zaman sekarang tidak ada yang tidak mungkin, permasalahan yang mustahil terjadi di era sekarang. Karena apa? Jauhnya kita dengan ajaran Islam. Jarang sekali orang-orang mengkaji bagaimana agama Islam itu sendiri. Lebih-lebih di negara kita praktekkan hukum Islam, pasti ada yang berkomentar. Nah, ini kebanyakan kita jauh dari ajaran agama, sehingga kita selalu berselisih dengan sekitar kita. Wal yatama, kemudian berbuat baik kepada anak yatim. Perhatikan anak yatim di sekeliling kita. Sudahkah mereka itu
mengisi perutnya. Terkadang kita terlena dalam hal apa? Kita beli makanan yang enak-enak. Kita posting di Facebook zaman sekarang, di Instagram, posting di WA. Kemudian nanti dilihat sama orang yang belum makan, orang yang lapar. Nah juga ini salah kita. Salah. Lebih-lebih nanti anak yatim tahu bahwa orang itu punya makanan enak, kemudian dia ingin, sedangkan kita abaikan. Nah ini besar sekali dosa kita seperti itu. Jadi harus berbuat baik dengan anak yatim, kasihani, sayangi anak yatim. Karena kita tahu anak yatim itu jauh dari kasih sayang orang tua, jauh dari kasih sayang orang tua. Wal masakin, dan terhadap orang miskin. Jangan mentang-mentang dia orang miskin, ndek mele lagi, ipok. Ini terjadi ini di sekeliling kita. Jangankan orang lain, keluarga terbiasa miskin kan, agak ipok lalu. Nah, mele saja sugihan itu langsung. Nah ini salah sebenarnya. Yang seharusnya tidak dibedakan. Yang membedakan kita dengan orang lain itu hanya takwa. Kalau hanya melihat dari segi kekayaan, itu sebuah casing. Sebuah casing. Itu nampak luarnya saja. Yang membedakan kita adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sayangi, dan tidak boleh kita memberikan batasan. Kalau orang kaya aja, kita atur pokok. Bahkan kursin paling bagus, tolong. Tapi ketika orang miskin yang datang, jamaah jamu. Nah ini tidak boleh sebenarnya, tidak boleh. Samakan dia, tetap hormati, tetap harus berbuat baik. Apalagi yang memiliki karyawan misalnya, ataupun pembantu, semena-mena terhadap dia. Nah ini tidak boleh. Jadikan mereka itu seperti keluarga. Arah pembantu, perlakukan dia seolah-olah dia adalah keluarga kita. Jangan semena-mena. Seandainya pembantu itu punya uang, tidak bakal mau dia itu bekerja kalau diperlakukan dengan cara yang buruk. Wal jari zil qurba, kemudian berbuat baik kepada tetangga dekat kita, berbuat baik. Jangan sampai membuat mereka tidak nyaman, tidak senang. Kita gosipkan yang tidak, kita fitnah. Ini jangan. Lebih-lebih misalkan yang ibu-ibu gitu ya. Nah, yang perempuan sudah umumnya senang yang namanya gosip. Ketika dibicarakan si A, semuanya nimbrung. Datang satu lagi, nilu dan nimbrung. Datang sedikit, nilu. Ini tidak boleh membicarakan aib daripada tetangga. Kalaupun memang benar adanya dia itu buruk, usahakan islah, perbaiki. Oh mungkin dia tidak. Pokok permintaan aden, dia menjadi orang yang baik di mata kita. Karena kita tidak tahu, mungkin secara kasat mata orang itu perlakuannya buruk, namun kita tidak pernah tahu di malam harinya mungkin dia tahajudnya lebih kuat, zikirnya lebih banyak. Mungkin kalau sekedar penglihatan mata dia orang yang buruk, namun pada malam harinya dia tahajud, mungkin dia melaksanakan sholat-sholat malam yang lainnya. Nah ini kita tidak tahu. Jadi kalau Anda yang digosipkan jelek terhadap tetangga dekat atau yang lainnya, jangan ikut untuk menjelekkan. Sekalipun memang kita tahu orangnya jelek,
usahakan untuk kita islah dia, perbaiki. Mungkin orangnya hilang seperti itu. Wal jaril junubi was sahibi bil jam. Dan juga berbuat baik kepada tetangga yang jauh. Was sahibi bil jambi, kemudian kepada teman sejawat. Berbuat baik kepada teman, kepada tetangga dekat, tetangga jauh. Wa bani sabil, dan ibnu sabil, orang yang merantau misalkan dan kehabisan bekal. Banyak kita temukan orang yang merantau kemudian kehabisan bekal, lebih-lebih yang sekarang corona. Ya. Ini harus berbuat baik. Kalau ada rezeki lebih, mari untuk kita sama-sama berbagi, memberi. Nah, inilah Islam, mengajarkan bagaimana agar kita dengan orang lain itu damai, ya, bersaudara, tidak ada yang membedakan. Wa ma malakat aimanukum, dan berbuat baik kepada hamba sahaya, atau bahasa sekarang pada pelayan atau pada pembantu lah Pak sekarang, karena budak itu sekarang tidak ada, sudah dihapus, perbudakan itu sudah dihapus. Budak itu kalau di zaman dahulu boleh diapa-apakan sama tuannya, terserah, tidak ada salahnya. Tapi budak itu sudah dihapus. Namun sifat-sifat kepada budak itu masih tersimpan. Contohnya bagaimana? Ya, berbuat semau-maunya kepada para pembantu. Banyak kita dengar para teman-teman TKI yang disiksa oleh majikannya. Nah, ini masih budaya siksa terhadap bawahan itu masih ada. Nah, ini harus dihilangkan, ya. Tidak boleh, agar tercipta dunia yang damai seperti itu. Paling tidak, ya, di daerah kita ataupun di keluarga kita seperti itu. Wa ani bin Umar wa Aisyah radhiyallahu anhuma qala, hadis datang dari Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu, bersabda Rasulullah, mazala Jibril yusini bil jari, mazala Jibril, senantiasa malaikat Jibril yusini, memberi wasiat kepadaku, kata Rasulullah, apa? Bil jari, untuk berbuat baik kepada tetangga. Senantiasa malaikat Jibril selalu berwasiat kepada Rasulullah SAW untuk selalu berbuat baik kepada tetangga. Hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu, sampai-sampai aku mengira bahwasanya tetangga itu akan mendapatkan warisan. Nah, ini pesan Jibril kepada Nabi Muhammad untuk selalu berbuat baik kepada tetangga, sehingga Nabi Muhammad mengira bahwa tetangga itu akan mendapatkan warisan. Kalau sudah sampai mengira bahwa untuk mendapatkan warisan, berarti kita harus menganggap tetangga itu bagaikan saudara yang berhak untuk mendapatkan warisan. Harus tetap berbuat baik, baik dari lisan harus dijaga, kemudian perbuatan kita dijaga, jangan sampai menyakiti tetangga. Kalaupun ada yang membuat kita tidak enak, mungkin tetangga itu lagi khilaf. Karena fitrah manusia itu adalah bersifat baik. Semua fitrah manusia itu pada dasarnya adalah ingin berbuat baik. Sekalipun ditanya nanti Azim, yang pakai rion, yang pakai tato, pada hakikatnya dia ingin menjadi orang baik, namun karena khilaf akhirnya salah jalan, tetapi masih bisa diperbaiki. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, hadis datang dari Abu Dzar radhiyallahu anhu qala, berkata qala Rasulullah sallallahu, berkata Rasulullah sallallahu, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta marqatan, apabila kamu memasak kuah, ya, masakan yang memiliki kuah, entah apa itu, kalau telak ya Zim, salina, lauk, masak kuah Zim, ya.
Apa? Fa'aksir ma'aha, perbanyak airnya. Konoan air nasi, enggak sampai sekedi air. Nah, itu ditambah airnya, sekalipun itu daging yang dimasak sekeret, penuh anjing. Air penuh. Ya. Wa ta'ahad jironaka, kemudian perhatikan tetanggamu. Nah, ini yang masih jarang sekarang ini. Main-main setekandung, bahkan sengaja mungkin ada yang merseng dong samping, ada yang meler, lalu nanti yang tetangga. Nah, ini berdosa kita, berdosa. Kenapa? Seolah-olah kita melet-meletan dengan. Mungkin pada waktu itu orangnya tidak ada dia pakai makan. Nah, kemudian kita yang punya untuk dimakan tidak mau berbagi. Sedangkan di dalam Islam melarang untuk tidak mau berbagi. Bersalah kita memberikan saudara kita ataupun orang lain itu lapar. Nah, ini Islam. Tetapi kebanyakan karena kurang pemahaman tentang Islam sehingga Islam itu dikatakan agama teroris yang mengajarkan angkat pedang, perang doang, padahal tidak seperti itu. Makanya kalau para misionaris lah bahasanya, misionaris itu adalah kalau di dalam Islam orang seperti dai, tuan guru yang berdakwah tentang agama Islam. Kalau di orang Kristen itu namanya misionaris, orang-orang yang mengajak masuk agama Kristen. Banyak orang-orang yang berdebat tentang Islam, pada akhirnya mereka pun masuk Islam karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Kalau mau terbuka, kalau mereka mau membuka hatinya, maka dia akan menganggap bahwa agama Islam itu agama yang lembut seperti itu. Nah, ini ya, kalau memasak yang ada kuahnya, mohon diperbanyak airnya. Tidur terus tetangga masih kita udah penuh dah jadi tidur langsung dijual. Sepiring, pira, pokoknya sangat rasa. Ini Islam mengajarkan untuk berbagi. Kita mau berbagi. Wa fi riwayatil lahu an Abi Dzar, pada riwayat lain dengan menggunakan lafaz apa? Inna khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kekasihku Rasul sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku. Apa kata Rasulullah? Idza tabahta maraqan, apabila kamu memasak masakan yang memiliki kuah, fa'aksir ma'hu, perbanyak airnya, summanzur ahla baitin min jironika, kemudian lihatlah keluarga dari tetanggamu, fa'asibhum minha bima'rufin, kemudian beri dia dengan cara yang baik-baik, bagus-bagus, dan dengan beberapa semurah. Nah, tak boleh seperti itu aja. Ya, harusnya bagus-bagus atau bagus-bagus. Dan bareng isin saud oleh balen bukan bungkus-bungkus sama saud. Nah, tak boleh seperti itu ya. Memberi dengan cara yang baik-baik. Karena sifat manusia ya terkadang khilafnya lebih banyak seperti itu. Khilafnya yang lebih banyak. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Rasulullah SAW bersabda, wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman. Ini 3 kali Rasulullah bersumpah, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ya, 3 kali taukidnya. Qila, ada orang yang bertanya, man ya Rasulullah, siapa yang dikatakan beriman wahai Rasulullah? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, orang yang memberikan tetangganya itu merasa tidak aman sebab gangguannya. Ini tidak dikatakan beriman, sing gangguan tetangga. Dia ganggu tetangganya, entah bagaimana, pokoknya banyak saudaranya orang menyakiti sekarang itu. Salah satu contoh punya pekarangan, hanya jalan itu yang bisa dilewati oleh tetangga, ditutupnya.
Ini berdosa besar. Ya. Sedangkan Islam nanti ada di hadis yang selanjutnya. Ya. Janganlah kau cegah tetanggamu itu menancapkan kayu di tanah punyamu. Selama dia tidak mengganggu, jangan dilarang. Namun kita sekarang di sini jangankan mau tancap, misalkan liwat sekali doang, lain nitik air hujan di Pak tembok, angkat pedang langsung. Banyak yang terjadi di sini. Nah ini apa? Ukhuwah Islamiyah kita itu udah menipis. Ya. Jangankan mau tanjak kayu di tanah tetangga, teri air, bebontot balik kedua lah, masalah besar. Apalagi tidak sampai pindah ke pacak tanah lagi baru, bahaya. Nah, sedangkan Islam nanti ada dijelaskan apa hadisnya, tak boleh, itu menyakiti nanti. Ya. Selama tidak mengganggu ya, kenapa tidak seperti itu? Bahkan saya pernah lihat di berita itu ditutup jalan di gang masuknya sehingga orang itu keluar lewat tangga, kaki tangga tertutup oleh rumah yang lain. Sampai bupati turun, saya lihat ya. Ada yang tidak ditutup semuanya, namun hanya bisa masuk dengan cara kita nyelili. Sekitar mau tamu awak doang kan, agar dia masuk rumahnya. Bahkan di sini pun mungkin ada, semoga tidak ada, amin, yang sampai menutup. Ini termasuk juga menyakiti. Islam tidak membolehkan seperti itu. Islam tidak membolehkan. Nah, karena kurangnya ilmu kita, ya, maka kita berbuat semaunya. Loh, ini tanah-tanah saya, terserah mau ngapain. Sedangkan tidak seperti itu. Ada hak tetangga sekalipun itu adalah harta milik kita. Seperti itu. Nah ini dikatakan tidak beriman 3 kali Rasulullah bersumpah demi Allah, demi Allah, demi Allah. Kalau yang sudah bersumpah berarti sudah bahaya. Sudah bahaya kalau kita suka menyakiti tetangga. Wa fi riwayatin di Muslim, Imam Muslim mengatakan apa? La yadkhulul jannah, lebih keras lagi. Tidak masuk surga man la ya'manu jaruhu bi bawa'ihi. Orang yang memberikan rasa tidak nyaman kepada tetangganya dengan sebab gangguannya, sudah dijamin gak masuk surga. Nah, makanya tadi kan sumpah itu udah akhir daripada pentauhidan. Kalau masih mengatakan sungguh saya melihat, nah itu masih bisa ditolerir. Tapi kalau sudah mengatakan demi Allah, lalu orang itu sudah percaya, bau berjagur aja, jagur akan tegak nasi. Kalau orang sudah menggunakan kata sumpah, boleh dipukul. Kalau sudah menggunakan sumpah. Nah ini di riwayat yang lain lebih parah lagi. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang tidak memberikan rasa aman kepada tetangganya. Jadi hati-hati. Sekalipun kita yang memiliki tanah pekarangan, mohon ya kalau memang berat bahasakan dengan baik-baik. Jangan asal import. Kalaupun mau ditutup mungkin ada jalan lain yang dikasih. Lemudin balik kelangan 5. Lamun demele ditutup balik, mudin balik. Agar kita sesama umat, lebih-lebih yang Islam berdamai. Damai Islam. Karena apa? Lamun ada masalah pasti tetangga itu tidak paling dulu bertolong. Pada berdua ada keluarga, lalu udah tahu kan tetangga berdua saja paling jelas. Apa kebakaran misalkan. Nah, iya wajah paling dulu nang. Wa anhu qala Rasulullah, dan dari Abu Hurairah juga Rasulullah SAW bersabda apa? Ya nisa'al muslimat, wahai perempuan-perempuan muslimah,
La tahqiranna jarahu, janganlah kamu meremehkan. Janganlah la tahqiranna jaratiha, janganlah tetangga itu meremehkan pemberian untuk tetangganya. Artinya seperti ini. Walau pirsina syatin, sekalipun yang diberikan itu adalah satu kaki kambing. Yang namanya kaki kambing itu sudah dia berisi itu kan. Dia nak isin sekedik isin. Nah, iya tapi ada misalkan dede tolong. Kan gambar apa yang dede masalah. Tolong lalu. Nah, ini kan sering kita nih. Ya. Lamun jaran yang banyak dede enggak masa tolong. Dilarangan. Nah, jangan seperti itu. Mungkin dia enggak anak berdoa. Ataupun mungkin sudah dimakan sama anaknya sehingga enggak bisa kasih lebih. Terima sholat. Sekalipun kalau enggak mau menerima, ya tolak dengan cara yang baik juga. Jangan sampai menghinakan, apalagi marah yang parah dengan arah. Ampun tapi yang seperti Allah si sugih makan sekali lalu. Nah mungkin lewat dulu ya denara kan betul ya aku tidak. Nah seperti itu. Nah, jangan dihinakan. Sekecil apapun pemberian orang itu tetap harus disyukuri. Kalaupun ditolak, tolaklah dengan cara yang baik. Oh mungkin saya tidak boleh makan ini karena alergi misalkan, ataupun saya sudah kenyang, mohon kasih yang lain. Jangan sampai langsung jas, langsung tuduh, kepelit. Nah seperti itu ya. Tidak boleh untuk kita meremehkan, merendahkan dengan pemberian orang sedikit ataupun banyaknya. Seperti itu. Wa anhu, masih hadis dari Abu Hurairah anna Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yamna'u jarun jarahu, tidak boleh seorang tetangga itu melarang untuk tetangganya an yagriza khasyabatan fi jidarihi, untuk menancapkan kayu pada temboknya. Misalkan tembok dia nu terjangkau kuat balik misalkan. Ada tetangga kita yang hanya mungkin di tembok kita itu ampun jak kuat pasang balik, jangan kita larang. Kalaupun dilarang nanti ya larang dengan cara yang baik-baik. Jangan sampai jangankan tanjak kayu, jangan ngalir listrik itu pada bayar, langsung petuk. Nah ini tidak boleh ya. Salah besar kita, dosa besar kita seperti itu ya. Ini terjadi di mungkin ya, namun mudahan saja tidak terjadi ya. Karena orang saya tahu orang sebelum itu orang-orang yang sudah berilmu, orang sudah baik semua ya. Nah jangan nanti kalau ada mungkin suatu saat orang yang butuh di tanah pekarangan kita itu untuk ya memperkuat rumahnya, ataupun misalkan nanti anaknya sedang nikahan, misalkan mungkin di tanah itu akan kena sama terornya, silahkan berikan, jangan sampai langsung lain bukan sebang, tidak boleh. La yamna'u jarun ayyan riza khasyabatan fi jidarihi, tidak boleh melarang, mencegah tetangga itu untuk menancapkan kayu pada temboknya. Kalau misalkan tadi sangat perlu dia sama tanah yang kita punya misalkan, atau tembok yang kita punya. Summa yaqulu Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah berkata apa? Mali arakum anha mu'ridin. Kenapa aku melihat dari kalian itu seperti menentang? Banyak para sahabat menentang hadis ini. Abu Hurairah menganalisis bahwa kebanyakan sahabat pada waktu itu yang menentang Ikhlas masih. Apalagi itu di sahabat sekelas di zaman Abu Hurairah saja merasa enak, apalagi itu ribuan tahun 1443 Hijriah beda dengan Rasulullah. Nah, pasti rasa gedek tuh.
Amun berbaru kan, nah itu. Tapi apa kata Abu Hurairah di sini? Wallahi demi Allah, la armiyanna biha baina aknafikum. Demi Allah, sesungguhnya aku akan melemparkan dengannya antara bahu-bahu kalian. Artinya sekalipun terpaksa, boleh dipaksa. Sekalipun dengan paksaan adin sak berben. Itu ini kata Abu Hurairah bersumpah dia di sana. Demi Allah, aku akan lemparkan perihal ini pada bau-bau kalian. Artinya sekalipun dengan paksaan diperbolehkan pada masalah ini. Ya. Karena mungkin nanti kalau tidak ditancapkan di tanah itu akan lebih parah lagi, rumahnya akan ambruk misalkan seperti itu. Ataupun nanti acara orang akan tidak berjalan kan kasihan. Cuma sekedar jangankan ditancapkan untuk dalam jangka lama, terpasang baliho jangan terkadang misalkan seminggu atau 2 minggu, boneka cepet balik roek langsung. Padahal dengan situlah bulan gepeng misalkan, ya. Pihak baliho langsung per meter nanti 92. Nah iya berbareng suet. Nah berhenti jangan. Nah ini akan menimbulkan nanti rasa dengki. Lema amun gede masalah dengan sarung dan mele ya. Langsung ancam nah itu lazim. Nah, jangan boleh seperti itu. Biarkan, kalaupun tidak mau bahasakan dengan cara yang baik-baik agar hubungan ukhuwah Islamiyah kita itu menjadi baik semakin erat. Nah ini. Wa anhu dan masih hadis dari Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu Rasulullah sallallahu bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari kiamat, fala yu'dhi jarahu, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Kalau kita masih suka menyakiti tetangga, berarti kita belum dikatakan orang yang beriman. Belum sempurna iman kita maksudnya. Belum sempurna iman orang yang suka menyakiti tetangga, baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Dan siapa saja yang beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada Allah dan hari kiamat, fal yukrim dhaifah, maka hendaklah muliakan tamunya. Muliakan tamunya. Lebih-lebih nanti asif orang alim yang datang. Sekedar liwat di Gunung Balim, tanjak mantelah. Nah ini yang hilang di daerah kita ini. Terkadang cuek kita. Cuek. Di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang memiliki kebun kurma. Rasulullah selalu masuk ke dalam kebun itu untuk minum air yang ada di sana. Ini mengajarkan bahwa kalau nanti ada orang yang alim, para tuan guru yang melintasi kebun apa mungkin yang kita punya, yang kenyaman mungkin, tanjak, suruh menelah bawang, itu mungkin yang akan memberikan keberkahan pada tanaman yang kita miliki. Tidak sampai nyepu sekarang kita nyepu, ataupun den menu lamun sak miskina mulih dong balik sekedar air putih. Bagus sih sebenarnya lah, tapi kalau ada lebih, ada ruti di balik sebulan, tidak sebulan pas masa sugih kan datang. Jadi keluarkan, silahkan, hormati. Fal yukrim dhaifah, maka hendaklah memuliakan tamu. Keluarga kurang rezeki pun datang di balik dari jamaah-jamaah. Lalu bareng bupati sawah pendak isi anggur, iya kita beli anggur kan peleh termasuk ini sebelah kan. Mungkin orang itu yang orang miskin itu belum menikmati makanan yang enak. Nah itu seharusnya
Lamun dengan sudah mungkin lamun pendak, akan empat, akan dua. Memuliakan tamu ya, muliakan tamu. Tapi kalau masih belum bisa memuliakan tamu, maka belum sempurna iman kita. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan, dan siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyaqul khairan, maka hendaklah berkata-kata yang baik saja. Berkata yang baik-baik. Nah, kebanyakan kita lebih-lebih yang perempuan biasanya yang suka bergosip. Tokoh paling junun naun, ada tempat-tempat yang di sini tuh orang sudah tanduk gitu. Ini disebut dengan berugak gosip katanya. Itu sampai seperti itu parahnya. Sampai seperti itu parahnya disebut gitu. Pasti kalaupun ada masalah yang baru, paling junun naun udah berugak nih. Nah ini ya. Nah, karena memang gosip lah yang baik dan tidak mungkin. Ya berembeh lah, tidak mungkin bergosip sejelur. Nah, padahal di sini dilarang ya. Kalau mau imannya sempurna, katakan yang baik-baik saja. Auliyasmut, atau nanti kalau tidak punya hal penting yang harus dibicarakan, lebih baik diam. Lebih baik diam, kita diam ataupun kita berzikir, itu yang lebih baik. Namun di masa sekarang itu sulit jadi cerewet gerosmu, karena banyak saja permasalahan ataupun hal-hal yang kurang penting yang kita bawa serius. Bahkan nanti itu yang akan saling menjatuhkan larinya. Nah ini, kalau ingin iman kita sempurna ya kita harus berkata yang baik-baik. Wa an Aisyah, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata qultu ya Rasulullah, aku berkata, kata Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Aisyah itu istrinya Nabi, itu azim. Jangan nanti kamu kira anaknya nanti kan. Itu kan ada nyanyian Aisyah, sungguh romantisnya cintamu. Nah, seperti itu sudah. Itu artinya istri Nabi. Namun sekalipun istri, ya Rasulullah, tidak boleh dia panggil ya zauji, wahai suamiku, tidak boleh. Tetap harus memanggil ya Rasulullah. Ini hebatnya istri Nabi. Padahal kalau kita sekarang ya udah terus semangat apa kata kok kedok lain jangan masih beraya aja sayang abang kakak lalu orang lain berumah tangga sih memang tahu sih berari nade jak menghayal dulu menghayal dulu nade sih memang mau berumah tangga aja aneh terus betul kedok apa aja dulu lain jangan menampas ya banyak saya haji nane jatuh jelarang dia sih sebenarnya sih ya beda kok nama tangga sih beda ya pokoknya masih beraya apa lah bahasa nane saling sayang apa jauhan berbuana lalu merari ya. Nah ini anak sekarang nah, makanya dikatakan kata-katanya baik-baik seperti itu. Nane jangan ngitung dulu sih bilang jaga yang hari kita apa harusnya kan. Nih ya, sekalipun dia adalah istrinya Nabi, tetapi tidak memanggil kepada Rasulullah itu suami, tidak boleh. Tetap harus panggil Rasulullah, utusan Allah. Karena kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi seperti itu, mulia. Dan orang istri yang telah ditinggal mati oleh Rasulullah tidak boleh untuk dinikahi, haram. Ditinggal mati Aisyah tidak boleh. Sahabat menikahi istrinya tidak boleh, itu haram. Itu bentuk penghormatan, pemuliaan kepada Nabi, tidak boleh. Nah, ini sekedip-kedip padahal hanya sekedar mengatakan Sayyidina
Quran. Haram, bid'ah. Saat terkena haram, lu sampai ayat sembahyang. Nah itu yang harus dilarang sebenarnya. Kalau orang bersolawat ya apa bersolawat, jangan nyanyi, gitu. Jangan kasidah penting bersolawat. Terkadang orang mengharamkan nyanyian-nyanyian. Ada memang nyanyian-nyanyian yang haram. Ya, nyanyian-nyanyian yang mengundang hawa nafsu itu yang haram. Contoh nanti misalkan yang mengundang hawa nafsu Azim, cinta satu malam. Nah ini mengundang hawa nafsu kalau dilanjutkan. Ada nyanyian yang lain lagi apa? Aku hampir karena apa? Nah ini nyanyian yang haram kalau itu. Tapi kalau nyanyian sholawat ya, memuja Rasulullah boleh. Yang haram itu yang lebih haram apa? Ketika orang miskin, ya, orang yatim yang belum makan mendengar bunyian piringmu ngeresing apa? Sendokmu ngeresing sendok piring itu haram. Orang miskin, orang anak yatim yang belum makan kemudian mendengar bergerombang piring tanda baik nasi itu yang lebih haram. Nah ini jangan semua diharam-haramkan. Ya, karena Rasulullah pun ketika sampai di Madinah disambut dengan tola'al badru itu, tola'al badru alaina. Nah ini. Jadi jangan semua diharam-haramkan. Dikaji dulu. Terkadang orang yang dia tahu namun karena bukan gurunya, silsilah gurunya, oh ini bukan guru saya mengatakan seperti ini, jadi tetap bidah Anda boleh. Ilmu itu luas, ilmu Allah itu luas, ya, ilmu Allah itu luas. Bab pada Bismillah saja maknanya sangat luas sekali. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Kenapa? Allah memulai dengan kata ismun. Bismillah dengan nama. Karena memang nama itu merupakan suatu mahkota, sesuatu yang sangat berharga. Kita dipanggil dengan nama yang jelek saja marahnya minta ampun. Dende ditetap dengan doa terbaik. Tempuh, kadang gendak. Itu yang pertama. Nama itu merupakan sebuah mahkota. Dia sangat berharga orang itu memiliki nama. Lebih-lebih kita di Indonesia kalau tidak punya nama, tidak punya KTP, tidak punya kakak. Kalau tidak punya KTP, tidak punya kakak, seolah-olah kita tidak dianggap berada di negara ini. Kemudian yang kedua, kenapa ditaruhkan nama? Untuk menandakan bahwa orang itu ada. Namanya Azim. Nah, berarti ada di orang di sini. Tapi kalau tidak ada di sini, berarti tidak ada nama Azim. Berarti orangnya tidak ada. Nah itu kalau membahas tentang nama. Luas ilmu Allah itu luas. Baru nanti pembahasan di Allah. Bismillah, baru sifat-sifatnya. Nah, seperti itu. Jadi jangan hanya dia mendapatkan ilmu pada satu guru, yang lain disalahkan. Yang lain disalahkan. Jadi dikaji luas. Nah, lanjut ke apa kata Aisyah, ya Rasulullah, innali jarain, sesungguhnya aku memiliki dua tetangga. Fa ila ayyima uhdiya. Lalu kepada siapa dari keduanya itu yang harus aku berikan hadiah? Kata Aisyah, dia punya tetangga, kepada siapa yang aku harus berikan hadiah ini? Qala, Rasulullah menjawab, ila aqrabihima minki baban, kepada tetangga yang lebih dekat dengan itu pintu rumahnya. Siapa yang lebih dekat pintu rumah kita dengannya, itulah yang harus utama. Itulah yang lebih utama. Jangan kita jauh oleh undang lalu dengan di sekitar. Yes, itu enggak boleh. Ya. Adi dahulukan yang mana yang terdekat. Quddimal aqrab fal qarib. Dahulukan yang terdekat. Mana yang lebih dekat dulu? Nah itu. Padahal kan jauh undang, boleh acara, udah ngomong sampai deket. Tetapi alhamdulillah saya analisis di sentuh itu, dia pakai hadis ini. Dahulukan apapun acara yang saya analisis sendiri. Alhamdulillah. Karena memang saya katakan dari awal bahwa orang seperti itu alhamdulillah. Ya. Ilmunya semua lebih jauh sebenarnya ketimbang yang muda-muda.
lebih jauh ilmunya. Namun bahasanya kita istilah muzakarah untuk mengingatkan kembali, karena manusia itu adalah banyak hilafnya, banyak lupanya. Kalau masalah keilmuan kalah lah, sa doktor, sa profesor, si ilmu dengan doa-doa seperti itu. Kalau saya menganggap bahwa takut mengajar seperti itu. Ada banyak ustaz, banyak tuan guru, dan bani ngajar, dan bani. Kenapa? Dengan taubat kepada seperti itu. Aduh, alhamdulillah, lebih-lebih kiri kanan junung di arah Allah. Nah sekarang bagaimana kita punya lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga ilmu itu kita bersatu. Jangan sampai kita saling mengucilkan, saling peteri antara lembaga pendidikan dan lembaga masyarakat itu tidak boleh untuk pisah. Kalau lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan itu pisah, bahaya. Seperti itu. Nah ini. Nah seperti itu ya. Lebih dekat mana yang pintunya lebih dekat, itulah yang lebih untuk kita kasih. Nah itu hadis terakhir datang dari Aisyah radhiyallahu anha. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.